Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mahrunisa dengan NPM 2021711087. Rekan-rekan semuanya, di sini saya akan mempresentasikan terkait proses terbentuknya negara Pakistan, yang pada mulanya Pakistan ini merupakan bagian dari India yang berhasil memisahkan diri pada tanggal 14 Agustus 1947. Nah, pada tahun itu juga sebenarnya Pakistan dan India ini sebelumnya merupakan negara yang berada di bawah jajahan Inggris, yang akhirnya bisa merdeka sejak tahun 1947. Nah, sejak tahun 1930 ini Muhammad Ali Jinnah ini mulai mengerahkan dukungannya untuk kemerdekaan tanah Pakistan ini melalui Partai Liga Muslim, yang memang ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa Pakistan ini harus terbentuk. Salah satunya pertama, adanya perbedaan agama. Terus yang kedua, adanya perbedaan ideologi antara India dan Pakistan, sampai akhirnya Pakistan memilih untuk memisahkan diri dari India, karena kita mengetahui bahwasanya India ini adalah negara yang terbentuk dari penduduknya yang mayoritas Hindu. Lain halnya dengan Pakistan yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Oleh sebab itu, Pakistan akhirnya memilih untuk memisahkan diri dari India. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya Pakistan ini terbagi menjadi dua wilayah. Ada Pakistan bagian barat, ada Pakistan bagian timur. Yang mana kedua wilayah ini dipisahkan oleh negara India. Nah, selanjutnya dalam perkembangan Pakistan selanjutnya itu terjadi banyak konflik internal atau beberapa kepentingan dari agama atau perpolitikan negara. Nah, dari sini terpicu beberapa kali peperangan yang terjadi antara India dan Pakistan. Peperangan ini disebut Perang Kashmir. Nah, yang pertama itu Perang Kashmir, ada wilayah antara India dan Pakistan memperebutkan wilayah Kashmir dan Jammu, seperti itu. Dan pada peperangan pertama Kashmir itu, Sind yang berkuasa atas Kashmir dan Jammu. Di sana Kashmir menjalin kesepakatan dengan India, yang pada akhirnya menimbulkan gencatan senjata kembali, karena memang pada saat itu Kashmir akhirnya bersatu dengan New Delhi. Gitu. Beberapa gencatan selanjutnya terjadi, salah satunya juga ada karena persengketaan politik yang berada dalam data, yang melibatkan militer. Dan pada saat peperangan itu tepatnya pada perang ketiga Kashmir. Soalnya perang kedua itu antara India dan Pakistan itu terjadi pada tahun 1965 di bulan Agustus, yang berakhir pada bulan September, tepatnya pada tanggal 22, masih pada tahun yang sama. Karena perang yang kedua itu cukup singkat. Dilanjut dengan perang ketiga antara India dan Pakistan itu disebabkan yang tadi adanya perang sengketa politik di data yang melibatkan militer. Nah, pada perang ketiga ini India ini ikut terlibat sehingga India berurusan dengan tepatnya itu dengan Pakistan bagian timur. Nah, dari sini beberapa konflik terjadi antara India dan Pakistan Timur, sehingga ini yang menyebabkan lahirnya Bangladesh. Karena apa? Karena Pakistan Timur itu akhirnya memisahkan diri dari Pakistan dan berdiri menjadi negara yang bernamakan Bangladesh. Demikian untuk proses terbentuknya negara Pakistan. Baik, untuk poin kedua, di sini ada tokoh yang ikut terlibat dalam proses kemerdekaan negara Pakistan. Di sini saya mencantumkan Muhammad Ali Jinnah karena memang beliau yang
secara langsung atau berkontribusi lebih banyak dalam mewujudkan negara Pakistan ini, meskipun memang tidak dapat dipungkiri adanya peran yang lain dalam terbentuknya negara Pakistan ini, seperti Muhammad Iqbal dan Abu Al-Ala Al-Maududi. Mereka berdua juga ikut berkontribusi dalam terbentuknya negara Pakistan. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini merupakan anak dari saudagar yang dilahirkan di Karachi. Nah, Karachi ini merupakan ibu kota dari Pakistan hingga tahun 1959. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini merupakan orang yang menyambungkan ide dari Muhammad Iqbal, karena memang yang pertama mencetuskan agar Pakistan berpisah dari India ini adalah Muhammad Iqbal, yang diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah melalui Partai Liga Muslim. Yang kemudian ada juga peran Abu Al-Ala Al-Maududi ini yang merupakan dari Bapak Konstitusi Pakistan. Karena apa? Karena pasca berdirinya negara Pakistan ini, Bapak Abu Al-Ala Al-Maududi ini sangat memiliki pengaruh besar terhadap konstitusi Pakistan. Nah, demikian intinya yang bisa saya sampaikan terkait tokoh-tokoh ini. Untuk beberapa riwayat hidup atau yang lainnya bisa dilihat di PPT atau di makalah yang sudah kelompok kami buat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait yang saya sampaikan terkait proses kemerdekaan negara Pakistan serta tokoh-tokohnya. Selanjutnya untuk negara Bangladesh dan Bhutan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi dari yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tokoh yang terlibat dalam proses kemerdekaan negara Bangladesh. Nama Mujibur Rahman menurut bahasa Bengali Syekh Mujibur Rahman. Sedangkan nama populernya adalah Syekh Mujib dan gelarnya kehormatan ialah Bang Badu. Ia dilahirkan dari keluarga muslim terhormat pada tanggal 17 Maret 1920 Masehi di desa Tunggi Parah, Kabupaten Gopal Gani, Provinsi Bengala di British India. Syekh Mujibur Rahman merupakan anak ketiga di antara 4 anak perempuan dari pasangan Syekh Lutfar Rahman dan Syekh Sahara Khaltum. Sekian penjelasan materi dari saya. Peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh. Kondisi sosial politik negara Bangladesh. Kelahiran negara Bangladesh pada tahun 1971 Masehi adalah zaman dalam postkolonial urutan Asia Selatan. Munculnya Bangladesh sebagai negara sekuler, independen, dan secara efektif menghancurkan teori dua bangsa yang telah terbentuk atas penciptaan Pakistan pada tahun 1974 Masehi, dan menunjukkan bahwa agama sendiri tidak cukup untuk menempa identitas nasional yang berhubungan. Negara Bangladesh adalah produk dari Bengali nasionalisme yang muncul untuk menentang Pakistan Barat atas eksploitasi ekonomi dari sayap timur yang berupaya untuk melaksanakan hegemoni agama. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca materi pada kali ini. Saya akan membacakan materi tentang proses kemerdekaan negara Bangladesh. Proses kemerdekaan negara Bangladesh yaitu adalah faktor tokoh bangsa atau tokoh revolusi negara Bangladesh. Salah satunya yaitu Syekh Mujibur Rahman atau yang sering disebut dengan Mujib, yang kemudian beliau menjadi tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Bangladesh. Pada tahun 1929, Mujib masuk ke Sekolah Tinggi Gopal Jan Publik, dan 2 tahun kemudian
ke Sekolah Tinggi Islamiyah Madaripur. Namun pada tahun 1934 Mujib untuk menjalani operasi mata dan kembali ke sekolah setelah 4 tahun karena tingkat keparahan dan akibat operasi dan penyembuhan yang lambat. Mujib menjadi aktif di politik ketika ia bergabung dengan All India Federation Muslim Students, yaitu Federasi Seluruh Mahasiswa Islam India, tahun 1940. Setelah deklarasi Muhammad Ali Jinnah dan Perdana Menteri Khwaja Nazimuddin pada tahun 1948. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 1949, pemerintah mengumumkan bahwa bahasa Urdu sebagai bahasa tunggal negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhutan adalah negara yang berbentuk kerajaan yang diapit oleh dua negara, yaitu negara Cina di bagian utara dan negara India di bagian selatan. Bhutan beribu kota di Thimphu dan Bhutan memiliki nama lokal yaitu Drukgyal atau negara naga guntur. Negara Bhutan tidak memiliki wilayah perairan dan penduduknya bergantung pada hasil pertanian dan hasil hutan. Pada abad ke-17, Bhutan berada sebagai fiefdom yang saling berperang dan dipersatukan oleh Lama Tibet dan Sabdrung Ngawang Namgyal, yaitu pemimpin militer. Namgyal membangun jaringan zong atau benteng yang tidak terkalahkan untuk mempertahankan negerinya dari penggarongan yang dilakukan oleh Tibet. Setelah meninggalnya Namgyal tahun 1651, Bhutan jatuh ke dalam suasana anarkis. Kemudian Tibet mengambil keuntungan tersebut dengan menyerang Bhutan tahun 1710 dan 1730 dengan bantuan dari Mongol. Namun kedua serang itu digagalkan dan ditandatangani gencatan senjata tahun 1759. Pada abad ke-18, Bhutan menyerang kerajaan Kuch Behar di selatan dan berhasil mendudukinya. Kemudian Kuch Behar meminta kepada British East India Company untuk membantu mengusir Bhutan, dan mereka menyerang Bhutan tahun 1774. Sebelum tahun 1730, terdapat kontrak damai yang ditandatangani di mana Bhutan setuju untuk mundur dari perbatasannya. Namun perdamaian itu renggang dan pertempuran di perbatasan dengan Inggris berlanjut. Pertempuran itu menyebabkan terjadinya Perang Duar tahun 1864 sampai 1865. Dan Bhutan kalah dalam perang. Kemudian India Britania dan Bhutan menandatangani kontrak Sincula. Kontrak itu mengakhiri permusuhan India Britania dan Bhutan. Adapun raja-raja Bhutan yang memerintah yaitu yang pertama Ugyen Wangchuck memerintah pada 17 Desember 1907 sampai 21 Agustus 1926. Yang kedua ada Jigme Wangchuck memerintah pada 21 Agustus 1926 sampai 24 Maret 1952. Yang ketiga ada Jigme Dorji Wangchuck yang memerintah pada 24 Maret 1952 sampai 24 Juli 1972. Yang keempat yaitu ada Jigme Singye Wangchuck memerintah pada 24 Juli 1972 sampai 14 Desember 2006. Dan raja terakhir yaitu Jigme Khesar Namgyal Wangchuck yang memerintah pada 14 Desember 2006 sampai sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.